Oke, halo Mas. Selamat malam. Selamat malam juga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Yuwana Utama. Saya pada hari ini bertugas menjadi konselor yang akan membantu Anda beberapa jam ke depan. Sebelumnya, Masnya ini dengan Mas siapa? Boleh perkenalkan diri mungkin? Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Siombing, biasa dipanggil Ridwan. Kalau saya panggil Mas boleh nggak? Karena kayak lebih enak gitu. Boleh, Oke, jadi boleh Mas, boleh. saya panggil Mas Ridwan aja, oke? Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Ridwan yang telah mempercayai kami dan datang ke rumah konseling Mutiara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas sekali lagi ya. Saya ingin bertanya Mas, bagaimana kabar Mas hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik. Puasanya gimana Pak hari ini? Sejauh ini puasanya lancar. Oke, kesibukan Mas akhir-akhir ini ngapain aja nih Mas? Kalau untuk akhir-akhir ini mungkin nggak terlalu banyak kesibukan ya, mungkin lebih kepada ya ngerjain tugas kuliah sih. Oh, Mas ini kuliah ya sekarang berarti kan? Iya, kuliah. Kuliah di mana Mas? Saya kuliah di Jogja, Universitas Mercu Buana. Mercu Buana yang mana Mas? Mercu Buana kan kalau nggak salah tuh ada 3 ya kan? Kalau di Jogja kan? Iya, Mercu Buana Kampus 3. Oh, yang di samping UPN ya berarti ya? Iya, di samping PN. Oh ya, yang tingkat itu bagus ya gedungnya ya Mas? Iya, ya. Yang baru Mas. Oke. Tadi dalam perjalanan ke sini gimana Mas? Lancar atau gimana? Mungkin rada macet ya kan karena hari ini juga hari weekend gitu. Jadi banyak orang yang ya meluangkan waktu liburnya. Oke. Ya Mas, jadi selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa kode etik. Jadi selama proses konseling ini berlangsung, Mas Ridwan nggak perlu khawatir gitu, atau takut, ataupun cemas pada saat bercerita. Karena di sini Biro Konseling Mutiara, biro kami akan melaksanakan sesi konseling ini berdasarkan kode etik dan asas yang berlaku, yaitu asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor yang akan menemani Anda akan menjamin semua data dan informasi yang Mas sampaikan dapat tersimpan dengan aman dan tidak akan melanggar privasi maupun hal-hal yang lain yang sekiranya tidak ingin Mas ceritakan. Dan juga biro kami menjunjung prinsip konfidensialitas, yaitu di mana semua hal yang Mas Ridwan ceritakan akan kami jaga kerahasiaannya. Namun nantinya jika dalam cerita Anda ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak Mas, orang tua, termasuk diri Mas sendiri, dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya, yaitu Pak Putra. Bisa dipahami, Mas? Bisa Mas. Oke, sebelumnya saya juga meminta izin, saya hari ini yang bertugas sebagai konselor akan mencatat semua hal yang Mas Ridwan katakan. Apakah diizinkan, Mas? Baik Mas, saya izinkan. Oke, akan saya catat. Tenang saja, rahasia akan saya jaga kerahasiaannya. Oke, jadi langsung bisa saya mulai. Bisa Mas. Jadi apa yang masalah Mas Ridwan khawatirkan pada akhir-akhir ini sehingga Mas Ridwan datang ke rumah konseling kami? Mungkin permasalahannya lebih kepada itu ya, rasa bosan gitu selama pandemi kan kita nggak boleh keluar gitu, terus menjaga jarak. Terus saya tuh bingung mau ngapain-ngapain tuh, mau beraktivitas tuh bingung mau ngapain-ngapain aja gitu Oke. Mas. Bosan kan banyak gitu. Bosan seperti apa yang Mas Ridwan rasakan?
bosan bosan lebih kepada nggak tahu gitu mau harus ngapain kan. Kalau kita di rumah terus otomatis kita ngerjain tugas mulu nih. Mm-mm. Jadi setiap hari itu ya tugas tugas tugas, kan orang juga bosan juga kan ngerjain tugas terus, berarti kan lama-lama itu ntar bisa jadi stres kan kalau kita nggak melakukan aktivitas yang lain di luar rumah gitu. Oke, jadi Mas Ridwan ini bosan karena banyak tugas. Itu juga pernah saya rasakan loh Mas, waktu dulu saya kuliah. Saya pernah merasakan apa yang Mas Ridwan rasakan pada hari ini gitu. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana menurut Mas bagaimana cara mengatasi rasa bosan itu, rasa yang udah Mas alami? Mungkin cara mengatasinya itu lebih kepada itu ya. Misalnya kayak nonton film gitu. Nonton film, main game, dan hal-hal lainnya yang mungkin dapat dilakukan di rumah. Selain itu? Selain itu mungkin berolahraga di rumah gitu, stretching ya yang sebentar tapi ya setidaknya ada lah gitu olahraga setiap hari. Oke, selanjutnya menurut Mas Ridwan sendiri nih, karena kan sekarang lagi pandemi gitu kan, lagi di rumah terus bosan tadi seperti yang udah Mas Ridwan ceritakan kepada saya ingin bertanya selanjutnya, menurut Mas apa sih dampak ke kehidupan sehari Anda? Mungkin dampaknya apa ya, lebih kepada produktivitas diri sendiri sih. Soalnya kan hal yang saya lakukan itu kan berulang-ulang gitu. Jadi itu mulu. Jadi nggak ada aktivitas lainnya gitu. Jadi kayak nggak produktif gitu. Oh, jadi Mas Ridwan ini merasa tidak produktif saat di rumah. Iya, soalnya kan hal-hal yang saya lakukan tuh hanya itu aja. Jadi nggak ada aktivitas lain gitu yang bisa, yang mungkin setidaknya refreshing gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, jadi apa sih kegiatan Mas sehari-hari sebelum adanya masa pandemi ini? Kalau sebelum adanya masa pandemi kan mungkin dulu kita kuliah ya, terus pulang kuliah kan kita bisa hangout gitu, keluar kemana gitu, ke mall, terus bisa main ke rumah teman, terus bisa kunjungi tempat wisata, tempat-tempat hiburan lainnya gitu. Jadi kan misalnya nih pulang capek-capek pulang kuliah, terus kita bisa nyari hiburan biar nggak pusing-pusing amat lah gitu. Oke, jadi ini menurut Mas Ridwan, kalau misalnya nggak ada pandemi nih, kalau misalnya bermain sama teman, kuliah itu bisa menghilangkan rasa bosan yang Mas alami sekarang gitu. Ya menurut saya ya, karena kan kita bisa saling bercerita gitu tentang apa sih yang kamu lakuin tadi ya, terus kita bisa saling sharing, terus kita ya bisa temu sapa kangen lah gitu. Oke, benar sekali. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih harapan sebenarnya Mas Ridwan? Harapan saya sih lebih kepada lebih produktivitas lagi sih ke depannya, karena kan aktivitas saya kan tadi kan yang saya ceritakan tadi kan hanya berputar di itu saja, kuliah, nonton film, terus semua melakukan itu terus setiap hari. Mungkin lebih kepada hal-hal lain yang mungkin dapat saya lakukan ke depannya gitu, yang bisa membuat saya lebih produktif ke depannya. Oke Mas, pertanyaan terakhir dari saya sebagai penutup nih. Apa kesan-kesan Anda, kesan-kesan Mas Ridwan setelah mengikuti konseling sesi yang pertama ini bersama saya? Kesan-kesannya mungkin itu ya, masnya pembawaannya lebih santai, rileks, jadi nggak terlalu apa ya, apa namanya sih, nggak terlalu ketat-ketat banget gitu. Jadi kan karena kan saya kan pertama kali gini mengikuti coaching konseling gini. Oh iya. Jadi perasaan saya lebih tenang, enjoy. Jadi saya juga pun enak bercerita. Ya,
Mungkin ini pengalaman pertama dan mungkin besok-besok Mas bisa datang ke saya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, dan nggak perlu takut gitu. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita bersama-sama, ya Mas. Iya, baik, terima kasih. Oke, mungkin sekian sesi pertama pada konseling pada hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Ridwan yang telah mau bercerita, membagi pengalaman, membagi permasalahan yang Mas Ridwan alami kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Mas. Mungkin sekian. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam.